Kami tiga nih, Fandi, Baik, Ayas. selamat malam sekali lagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Senang sekali ya kita bertemu lagi di Forever Income Training. Baik, dan malam hari ini sangat spesial. Pada malam hari ini pembicaranya seperti biasa CEO dari Forever Healthy dan dimoderatori oleh Bapak Yomil Putra, dan malam hari ini pembicaranya dari Ibu Susan ya. Tentu saja teman-teman sudah menunggu nih, pasti ditunggu-tunggu terus ya trainingnya Ibu Susan ya, dan terbukti pada malam hari ini sudah sangat ramai, sudah banyak yang join Zoom-nya. Baik, mungkin saya sapa. Selamat malam Ibu Susan, atau di sana pagi ya. Halo Ibu Susan, apakah sudah bergabung? Mungkin kita sambil mengobrol saja. Selamat malam Pak Yomil. Malam Mbak Sinta. Ya, sudah siap ya. Kedengaran ya? Suaranya bagus Pak, jernih, jelas. Nah, boleh deh sambil menunggu Ibu Susan, kita sapa dulu ya. Ada teman-teman dari mana saja nih? Boleh dinyalakan mikrofonnya. Pekanbaru. Oh, ada Pekanbaru. Jakarta. Halo. Jakarta ramai sekali. Halo. Dari Samarinda datang. Samarinda ya. Ambon. Hadir Mbak Sinta. Oke, senang sekali. Apa Kak? Dari Pekanbaru. Ada dari Bali. Papua. Oh, dari Papua nih. Oh, dari Papua. Yes. Baik. Coba saya cek terlebih dahulu Ibu Susan, apakah sudah bergabung? Turki. Ada Mbak Sinta, cakep banget. Terima kasih Ibu. Baik, masih pada semangat ya. Semangat 45 masih bersama kita. Rembang hadir. Rembang hadir, ada dari Batam, dari Bogor, masih semangat ya. Dari Tenggarong. Baik, masih semangat ya. Untuk daftar hadirnya nih sudah mepet nih. Dari Rawamangun sudah hadir semuanya, luar biasa. Sudah semangat ya untuk mengikuti training pada malam hari ini. Semangat Mbak Sinta. Baik. Nanti bisa diikuti trainingnya seperti biasa. Pastinya ini juga akan memberikan satu ilmu dan pengalaman dari Ibu Susan. Oh, ini dari Rembang hadir, Samarinda, dari Gorontalo. Dia orang Filipina, warga negara Amerika. Dia Ada yang nonton bareng nggak pada malam hari ini, teman-teman? Mungkin ngajak downline-nya. Ada dong, kita nonton bareng. Ada yang nonton bareng ya. Nah, kita lagi nonton bareng nih. Mungkin masih ada bersama mentor kita dari Papua. Oke, siap. Semangat ya Ibu Sonia. Semangat. Buka videonya. Baik, ini masih banyak teman-teman yang baru join nih, luar biasa ya teman-teman. Dan teman-teman juga masih ada kesempatan untuk mengajak downline-nya, untuk mengajak rekan-rekannya yang sudah menjadi member FHI. Dan pada malam hari ini memang trainingnya dikhususkan untuk member FHI ya. Jadi ini masih ada waktunya nih untuk ngundang ya. Teman-teman bisa ngundang sebanyak-banyaknya. Oh, ini ada dari Jogja, luar biasa. Oh, dari Priok ya. Dari Priok ya Pak ya, Pak Agus. Priok. Dari Samarinda, dari Jombang, dari Riau. Wah, luar biasa nih. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Tenggarong. Wah, yang paling jauh berarti dari Papua ya? yang paling jauh Sinta, Tangerang. Tangerang. Ya, Bapak Ibu sudah mengetahui ya promo yang sedang berlangsung. Jangan lewatkan kesempatannya ya, yang promo pre-launch dari DPR. Sebenarnya mereka nih. Mama mengisi secah. Mbak Sinta.
Iya, Pak. Atas suara lagi ya. Baik, siap. Suaranya tapi terdengar kecil ya, Pak? Agak kecil. Iya. Sekarang saya ganti ini nih. Kecilan ya. Nah, ini sudah cukup jelas. Oke. Untuk share screen Pak Yaumil ya nanti ya, Pak ya? Enggak, saya nggak punya materinya. Oke, siap. Mbak Sinta aja ya. Boleh, siap, Pak. Kita minum coklat dulu, Mbak Sinta. Silakan, Pak. Luar biasa. Pak Yomil ada di Jakarta ya, Pak ya, pada malam hari ini. Ya, lagi di Jakarta nih. Lagi di Jakarta ya. Kan malam dulu, Mbak Sinta. Ya, silakan, Pak. Mungkin nanti sambil boleh beraktivitas ya saat sudah mulai trainingnya, boleh silakan sambil melakukan aktivitas, tapi diperhatikan lagi ya untuk kameranya, nanti mungkin bisa dimatikan dulu atau di stop dulu ya untuk kameranya, supaya juga tidak mengganggu dari Zoom training pada malam hari ini. Nah, ini sudah dari awal sudah banyak ya teman-teman untuk yang join, luar biasa sudah 175 peserta. Semoga bisa nambah ya teman-teman, masih ada waktu nih untuk ngundang. Sebelum memulai untuk Zoom-nya bisa diundang teman-temannya, downline-downline-nya yang sudah menjadi member FHI. Karena pada malam hari ini adalah training khusus FHI ya. Biasanya kan diadakan 2 minggu sekali. Dan malam hari ini spesial CEO Forever Healthy Indonesia. Forever Healthy yang memberikan trainingnya. Bu Susan sudah hadir sepertinya, Mbak Sinta. Oh baik, Bu Susan sudah hadir ya. Baik, kita sapa Yes, ya. sudah hadir. Halo, Selamat. Mbak. Halo, apa kabar? Selamat Baik, malam. selamat malam. Selamat pagi. malam, Di. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat malam, Bu Sinta. Halo, selamat malam. Silakan, Mbak Ibu Susan. Oke, sebentar Selamat ya. malam. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Selamat malam, Mami Susan. Sebentarnya, oke. Let me just set up my equipment. Okay. How are you, everyone? Apa kabar, Bapak-bapak? Selamat malam, Pak Jomil, Ferdi. Selamat Ya. pagi, Bu Susan. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Oke. Selamat malam, Bu Susan Berlin. Selamat malam juga. Oke, so sekarang terlalu pagi tapi aku senang. I'm happy, you know, that I am here with you again. You know, sudah lama ya. 1 bulan, lebih 1 bulan ya Pak Jomil. 1 bulan. Iya Bu, almost a month. 1 bulan. Wow, too long. So, Selamat anyway. malam Bu Susan. Selamat malam. Selamat malam Terima kasih juga. Bu. Oh, sama-sama. Terima kasih banyak. Okay, so Ferdi. Yeah. I invited Francis so he can have an intro. They made a video for my profile. Selamat malam. Selamat malam. Let me just see. Okay, lebih bagus. Selamat malam. Tingin sekali sini. Aduh. You know. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Saya dari Bali. Iya, Oh, Pak. dari Bali. Wow. Iya. Aku rindu Bali. Ya.
Aku suka sekali di pergi di sana. Holiday, very good. I love Bali. Sudah buka hotel-hotel di Bali, Pak? Masih tutup. Baru beberapa untuk lokal. Oh, untuk lokal aja. Aduh, sayang sekali ya. Sedih. Ya, tapi kalau mau Sedih. terbang, yang penting sudah memenuhi syarat bisa, Ibu. Oh, okay. Turis belum boleh masuk. Oh, iya. Tanggal 14 ini sudah mulai buka. 14 besok. Semoga dilancarkan kembali. Biar Bali Okay. lebih ramai. Ya, ya. So ambience-nya sudah lain ya, because Ya. dulu banyak orang asing jalan-jalan, ya. Ya, sekarang sepi kayak Kota Mati, kota yang masih ramai Ubud, sangat sepi. Jadi yang Iya. masih ada itu Canggu. Wow. So turisnya lokal aja, bukan orang asing. Belum ada orang asingnya. Ya, belum. Ada yang sudah stay di Bali aja. Jadi yang datang baru belum. So bisnisnya apa sepi sedih ya, turun ya. Iya, Ekonominya. bukan Wow, turun lagi. Oh ya, Bukan turun lagi. tidak. Tapi gulung tikar semua. Masih total. Ya. Tapi Plapanol masih dicintai. Ya. Ya, walau baru di Bali, ya Plapanol semoga bisa lebih booming daripada bisnis yang lain. Amin. Oh, bagus. Oh, terima kasih Tuhan ya. So, let's hope for the best. Okay, Yeah. wow, we have 207 already. Very nice, yeah. So, Pak Jomil, who Yes, wants to do the introduction? Let me do the introduction, ma'am. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Kita mulai ya acaranya ya. Malam hari ini sekali lagi kita mendapatkan sebuah kehormatan dari CEO langsung owner dari Forever Healthy Indonesia, Ibu Dr. Susan Barlin. Ini kesempatan yang sangat-sangat langka loh sebenarnya ini ya. Jadi kita ini sebenarnya malam hari ini mau dikasih hadiah lagi nih sama Ibu Susan. Ya, ilmu beliau yang sudah malang melintang di dunia, yang sudah punya pengalaman berbisnis di banyak negara. Nah, beliau ingin menyampaikan pengalamannya kepada kita semua. Jadi saya mohon selama acara ini berlangsung tolong diperhatikan dengan baik, catat kalau memang ada yang perlu dicatat, dan tolong dimatikan dulu mic-nya ya biar tidak mengganggu Ibu Susan dalam menjelaskan materinya nanti gitu. Oke, saya rasa itu saja. Di kanan di bawah, bagian bawah dari layar Bapak dan Ibu semua itu ada reaction ya. Kita sambut Bu Susan rame-rame ya dengan tepuk tangan virtual ya. Ya, di situ ada tepuk tangan virtual rame-rame, kita klik di bawah dari layar Anda ya, seperti ini. Oke. Kita sambut Bu Susan rame-rame dengan tepuk tangan virtual. Silakan Bapak Ibu. Kelihatan? Oke. Oke, silakan Bu Susan. Saya silakan untuk Thank you, terima kasih Pak Jomil for the introduction. Yeah. So, selamat pagi di Amerika, selamat pagi, tapi di Indonesia, selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. So, terima kasih banyak untuk waktu yang join us, ya, ikut dengan kita untuk malam ini. So, Ibu Susan, dengan Pak Jomil, we'll try coba kasih yang satu informasi yang mungkin ibu-ibu bapak-bapak suka atau boleh dipakai ya. Oke, tambah pengalaman. Is that correct, Pak Jomil? Did I say it correct? Yes Bu, tambah pengalaman ya. Yeah, I hope that this will be worth their time. I hope that they will find this very useful.
And this will be a series. So this is just the first part tonight, okay? Because we don't want to make it long. Yeah. Oke, Pak Bu Jomil. Susan berharap bahwa materi yang disampaikan malam hari ini menjadi sangat berguna, bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua. Dan ini karena materinya panjang, Bu Susan akan melakukannya secara berseri. Ini baru seri yang pertama ya. Nanti bulan depan akan ada seri kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai materinya. Jadi tolong Anda hadir terus di setiap seri ini karena ini ilmunya luar biasa sekali. Ya, kepemimpinan melalui krisis. Silakan, Ma'am. Yeah. So Ibu Susan, my life is full of adventure. Yeah, dari orang miskin, then you know, I used to be very poor, not poor that we have 22 in the family. So kalau 22 anak-anak ya, satu pizza satu sedikit sekali ya. So my story is so deep and wide, ya. Banyak warna kehidupan Ibu Susan, banyak experience, ya. So, tapi aku I study why did I become successful? You know why? You know, Pak Jomil. Ya, jadi Bu Susan punya latar belakang yang tidak begitu nyaman di masa kecilnya karena di keluarga itu ada 22 anak ya. Dan kalau memang harus makan pizza dibagi 22 tuh pasti kebagiannya sangat sedikit masing-masing anak. Nah, dengan latar belakang yang serba keterbatasan tersebut, Bu Susan bisa keluar dari krisis, bisa keluar dari masalah, dan sekarang bisa sukses. Itu ini yang ingin Bu Susan bagikan kepada Bapak dan Ibu semua. Bagaimana caranya Bu Susan keluar dari keterbatasan hidup di zaman muda dulu ya, masih anak-anak dulu. Yeah. So the secret is that there are foundation, and there is foundation for you to get out of crisis. You know, you have the core values. Core values nya itu penting, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Core values itu yang di urat ya, the urat, you know, is very kuat ya. Is that correct? Roots or urat, is that correct? Yeah. Jadi Bu Susan bisa keluar dari krisis ini karena memang beliau punya nilai-nilai inti. Core value itu nilai-nilai inti yang dia pegang ya, nilai-nilai inti yang dia pegang sampai hari ini gitu. Nah, nilai-nilai itulah yang berhasil membuat Bu Susan keluar dari keterbatasan hidup dulu gitu. Because krisis ya bukan pandemik aja. Itu kan di kehidupan satu orang kita banyak krisis kan. Waktu kita muda, waktu kita baru kawin, waktu kita ada anak, waktu in one life many crises. Okay. Ya, dalam satu tahap kehidupan sepanjang umur kita ini kita banyak mengalami krisis ya, nggak cuma pandemi tapi krisis macam-macam. Saat kita menikah, saat kita punya anak, saat kita selalu diwarnai oleh krisis gitu di kehidupan kita ini. Tapi ini yang terlalu besar, paling besar that we don't expect, nobody expect, ya. Tidak ada satu orang pun yang berharap mengalami krisis yang sangat besar. Tidak ada satu orang pun yang mengharap itu. Yeah. Okay, so now let's see. Satu secret Mami Susan, ya, that's why I became successful, is Mami Susan suka belajar, suka tambah pengalaman, suka seperti satu tanam. Mami Susan suka yang ada air, kasih air, so yang tanam itu bisa will grow ya, Pak Jomil. Ya, satu rahasia kenapa Bu Susan bisa keluar dari krisis dan sukses adalah karena Bu Susan selalu membuka diri untuk selalu belajar. Ya, belajar menambah pengalaman, menjadi gelas kosong gitu ya istilahnya. Jadi selalu menambah pengetahuannya gitu. Itu salah satu rahasia kenapa Bu Susan bisa sukses. Yeah, because kalau kita banyak pengalaman ibu-ibu, kita tambah value, diri kita lebih kuat.
dari otak, dari from the brain, from the spirit, and of course, emotional, kita become emotional maturity kan. Ito penting ibu-ibu, bapak-bapak kan, terlalu especially on crisis. So if you know more, if you can have more value to others, you can add more value to others. Ya, jadi kalau Anda bertambah pengalamannya karena Anda terus belajar, Anda bisa menaikkan nilai-nilai diri Anda. Ya, nilai diri kita pun akan ikut naik karena pengalaman kita naik. Nah, pada saat pengalaman kita naik, kita bisa menambahkan nilai-nilai kepada orang lain. Gitu. Jadi orang-orang lain juga bisa menambah nilainya karena kita sudah bertambah pengalaman kita. Gitu. Yeah. Because remember, we must always add yang 3E in English, ya, 3E. What is a 3E? Education. Bukan university, not from the university. Education doesn't have to be, you can be studying on yourself, self-study, boleh, experience, experience that we always try to observe and analyze, and then environment. Ito yung 3E ito in English, education, experience, and environment. Penting sekali so kita kuat, especially in crisis. Ya, jadi ada 3E. 3E dalam bahasa Inggris itu, E pertama adalah edukasi. Edukasi itu pendidikannya, Bapak dan Ibu. Bukan berarti pendidikan yang formal di tingkat universitas, bukan. Tapi pendidikan yang lebih banyak kita dapati di luar pendidikan formal itu, gitu ya. Jadi street smart, gitu ya, pasti namanya. Terus yang E kedua adalah experience. Experience itu pengalaman, Bapak dan Ibu. Jadi selain pendidikan, kita juga sudah mendapatkan pengalaman. Dan yang ketiga adalah environment, lingkungan kita, gitu ya, lingkungan kita, komunitas kita, dengan siapa kita bergaul, kita dengan orang-orang positif kita bergaul, maka 3E itulah yang akan membuat kita lebih menaikkan nilai-nilai diri kita, gitu. Betul. So ibu-ibu, let's start it next. So let's go on the second slide, Ferdy. Ibu apa? Bu Sinta, slide. Ibu Sinta. Okay. So Mommy Susan, Mommy Susan I love studying. I love studying ever since I am young. Studying I finished my college 8 taon, 8 years. Very long. I never stop. I said, I will finish my college. I must finish my college because education is important. I know it's important. So I was working as a waitress, and then I will study, I work, I study, and then also I like to read. I like to do research. I like to read the newspaper. I love to learn from older people. I like to ask. I like to seek for knowledge. I'm always hungry for knowledge. Ito, Pak Jomi. Ya, Bu Susan dari masa mudanya suka sekali belajar ya. Dari masa kuliah dulu memang suka belajar. Memang latar belakangnya kutu buku gitu. Jadi ya itulah, suka belajar, dan itulah yang menambah pengetahuannya Bu Susan gitu. Ya. Dan waktu aku sudah tambah tahun ya, I'm already old. I look at Jim Rohn, Earl Nightingale, Brian Tracy, Anthony Robbins, Bob Proctor. Semua itu, Mami Susan, bayar untuk attend and belajar. Karena it's very important to have that, not only the formal education, okay, degree in college, but also to add more for life. What do we do in life? That's so it's very, very appealing to me. Suka sekali, yeah. But when I saw John Maxwell, I got impressed. I love his style.
because he is the only motivational speaker whose purpose is to create leaders. And I believe in leadership. If you want to be successful, you have to be a leader. Period. Ya, Mbak Jomi? jadi Bu Susan dengan beranjaknya umur, dengan bertambahnya umur, Bu Susan sering hadir ke seminar-seminar motivasi dari Jim Rohn, gitu, ya, Bob Proctor, dari Anthony Robbins dan sebagainya, gitu. Dan semuanya membuat Bu Susan terkagum-kagum dengan pelajaran-pelajaran itu. Jadi semakin menua justru semakin belajar banyak. Tapi ada salah satu pembicara yang Bu Susan sangat kagum, yaitu John Maxwell. Kenapa? Karena John Maxwell mengajarkan kepemimpinan, gitu. Nah, untuk sukses kita harus bisa mengerti apa sih itu kepemimpinan, gitu. Yeah. And leadership has to start with you. You have to lead yourself before you can lead others. Ya, kepemimpinan itu dimulai dari sendiri. Sebelum kita mulai memimpin orang lain, kita harus sudah bisa memimpin diri kita sendiri. You know, and like what John Maxwell said, everything rises and falls on leadership. Seperti kata John Maxwell, ya, semua dibangun dan semua runtuh karena adanya kepemimpinan. I find so many things that that I can relate with John Maxwell's like similarities, in the way of his philosophy, the way of his approach, the way of his values. I feel the same vibration, the same frequency. Saya punya banyak kesamaan antara saya dengan John Maxwell. Bagaimana cara dia punya nilai-nilai, bagaimana caranya John Maxwell melakukan pendekatan, dan itu sama frekuensinya dengan saya. Yeah. So I will try to read, but of course Pak John is here. So John Maxwell said, pemimpin harus menempatkan orang di atas keuntungan. Mami Susan juga. Yang keuntungan itu terhakir. Yang guna yang Mami Susan mau lihat yang orang-orang, the first profit I want to see is the people's lives are changing, adding value to them, Ya, jadi pemimpin harus mendahulukan orang-orang di atas keuntungan, di atas profit, ya. Dan Bu Susan tidak ingin hanya melihat uang saja, bertambahnya uang, tapi Bu Susan mendahulukan melihat terjadinya perubahan hidup, bukan cuma sekedar uang. Yeah. Your purpose in life or in business, if your purpose in whatever you do is to add value to others first, believe me. Ya, tujuan hidup kita yang utama adalah bukan masalah keuangan, tapi bagaimana caranya kita memberikan nilai tambah buat orang-orang di sekitar kita, buat orang lain. Itu nilai tambahnya harus dari kita, gitu. Your success will be longer. Your success will be more significant. Your success will be more meaningful. And your success can stand any amount of crisis you will encounter. Bila Anda mendahulukan orang lain di depan keuntungan, maka kesuksesan Anda akan jauh lebih panjang, lebih lama, dan Anda akan jauh lebih bahagia. Dan Anda bisa menghadapi krisis-krisis apapun yang akan Anda hadapi nanti di kemudian hari. Okay, next please. Thank you, Pak John. Thank you. Ibu Sinta. Next slide. Next slide. Yeah. So, like what I said, yeah. So, I like what he said, Pak Jomil, that every choice you make as a leader will affect the people you lead. Setiap pilihan, Pak Jomil? Setiap pilihan yang Anda buat sebagai seorang pemimpin, itu akan mempengaruhi orang-orang yang Anda pimpin. Jadi Anda harus berhati-hati mengambil sebuah sebuah pilihan, gitu. Ya. Kalau leader kita sedih atau negatif, ya, yang orang-orang di dalam kita yang positif tidak suka kita, they don't like us.
So all the others, the weak one will follow you. They will become negative also. So your choice is very important as a leader. Jadi pada saat pemimpinnya negatif, maka pengikutnya pun akan negatif. Makanya memilihlah bersikap yang benar, yang baik, karena orang-orang yang Anda pimpin akan mengikuti pemimpinnya. Next, please. Next, please. Next slide. Okay. So ini ya kan ibu-ibu, bapak-bapak, penting sekali. Betul sekali ya. Kepemimpinan adalah pengaruh ya, influence. If you have no influence, you are not a leader and you need to develop leadership skills. Pak Jomil? Ya. Kepemimpinan adalah pengaruh ya Bapak dan Ibu. Kalau Anda tidak punya pengaruh, maka Anda bukan seorang pemimpin. Kalau Anda bukan seorang pemimpin, Anda harus Belajar. mempelajari bagaimana caranya Anda bisa menjadi pemimpin. Ya, itu yang pengaruh itu tidak payah. Ada formulanya, ada prosesnya. You know? So kita mesti belajar bagaimana kita bisa tertarik orang kalau kita diinvitasi dan orang ikut. Kalau kita bilang cobalah, orang suka coba. Ya, kalau orang kita diundang semua bilang no, tidak mau, apa itu lagi, apa itu, kita tidak ada pengaruh kan. Itu penting bagaimana kita bisa kepemimpinannya, leadership, kalau tidak ada pengaruh. Okay, next please. Kabar baiknya Bapak Ibu, pengaruh itu bisa dipelajari ya, bisa dipelajari. Jadi ada formulanya, ada rumusnya, ada ilmunya untuk bisa mempelajari, jadi sehingga kita punya pengaruh terhadap orang lain. So tonight we are going to study, leadership during crisis. So again, like what I said, Pak Jomil, all of us have gone through crisis. Orang miskin, orang kaya, orang muda, orang tua, perempuan atau bapak, or men or women, young and old, we all have gone through crisis. So ini lecture ini dari John Maxwell penting sekali, Ya, malam ini kita akan bicara mengenai bagaimana memimpin melalui krisis, dan semua orang sudah pernah mengalami krisis dalam hidupnya, mau tua, muda, laki, perempuan, pasti pernah mengalami krisis dalam hidupnya. So try to remember, what crisis have you gone through in your life before? The most difficult one, and try to remember, how did you handle it? Oke, coba Bapak dan Ibu ingat-ingat ya, dipikirkan, diingat-ingat selama hidup ini pernah mengalami krisis apa saja gitu. Ya, dan bagaimana cara Anda menghadapi krisis yang Anda sedang alami yang kemarin itu gitu. Bagaimana cara menghadapinya? And what lesson did you learn? Pelajaran apa yang kita bisa ambil hikmah dari krisis yang kemarin? Did you come out better after that crisis? Apakah Anda menjadi orang yang lebih baik setelah krisis itu? Or did you become worse? Atau Anda menjadi lebih buruk setelah krisis itu? Okay. Did that crisis put you in a better place? Apakah krisis itu membuat Anda berada di tempat yang lebih baik? Or that crisis put you in a worse place? Atau krisis itu membuat Anda dalam kondisi yang lebih buruk? Try to remember. Nah, coba diingat-ingat ya Bapak Ibu. Yeah. Krisis apa yang sudah pernah Anda alami dan bagaimana cara Anda menghadapi krisis tersebut. Mami Susan has many crises in my life. Many. Okay. And every time after the crisis, I am in a better place. So, lebih bagus dari dulu. So, Mami Susan ada di sini. Then crisis, boom, aduh, ngeri ya. And then, sesudah crisis itu,
lebih atas. So, Pak Jomil, can you explain that? Ya, Bu Susan mengalami banyak sekali krisis dalam hidupnya, tapi setiap kali krisis yang Bu Susan alami selalu membawa Bu Susan ke dalam kondisi yang lebih baik setelah krisis itu. Gitu. And that is what happened within everything you do in life. You always think of adding value, and you always think of the other people before you think of yourself, before you think of profit. Ya, sebelum Anda berpikir mengenai diri sendiri dan sebelum Anda berpikir mengenai profit atau keuntungan, Anda lebih baik berpikir bagaimana caranya memberikan nilai tambah buat orang lain, bagaimana caranya mendahulukan orang lain. Itu jauh lebih penting untuk Anda bisa keluar dari krisis. Yeah, I love crisis. I love crisis. Kenapa Mami Susan suka crisis? Kalau crisis seperti Forever Healthy Indonesia, Forever Healthy Indonesia is born during the crisis time. Ya kan? Lain perusahaan tutup, sekarang baru buka. Itu history, bapak-bapak, ibu-ibu. Pak Jomil. Bu Susan suka dengan krisis. Salah satunya adalah Forever Healthy Indonesia ini bukanya September 2020 itu pada saat masih krisis pandemi. Gitu ya. Pada saat perusahaan lain tutup, FAI malah buka gitu. Ya, betul. So we are strong. That means all of you who join this company have that strong faith, have that determination, have the factors that is needed to be successful, you know? Okay? Itu tanda bahwa kita ini kuat, ya Bapak dan Ibu, kita kuat, bahwa kita punya kegigihan, positif dan kekuatan bersama untuk sama-sama menghadapi krisis ini. Yes, next please. So, why do you think a crisis makes it easier to distinguish between good and bad leaders? John Maxwell bertanya. Ya, Pak. Ya, menurut Anda, Bapak dan Ibu, mengapa krisis bisa membuat lebih mudah ya untuk membedakan antara seorang pemimpin yang baik dan yang buruk? Yeah. So we will find out why. Why is it that during crisis you can see, oh, he's a good leader. Oh, he's a bad leader. It's very easy to know a good leader and a bad leader during critical times in crisis. Justru pada saat krisis ini, kita bisa membedakan mana pemimpin yang baik dan mana pemimpin yang buruk. Yeah, good leaders will give you motivation. Okay. Ya. Pemimpin yang baik pasti akan memotivasi Anda. Will help you. Dan akan membantu Anda. Will give you the light. Akan memberikan Anda cahaya penerang, petunjuk. Yeah. Bad leaders, they will manipulate you. Sementara pemimpin yang buruk akan memanipulasi Anda. They will use the situation. Mereka akan memanfaatkan situasinya. So we'll see all this tonight. Yeah. Next, please. Next slide. So, what is crisis? You know, crisis, like what John Maxwell said, is a time of intense difficulty, intense trouble, intense danger, intense gelap sekali yang we are confused, you know. That's a crisis. Pak Jomil. Iya, saat kesulitan menurut John Maxwell adalah saat krisis adalah saat kesulitan atau bahaya yang intens, ini menurut John Maxwell. Yeah, intense semua, yeah. So it's a time when a difficult and important decision or innovation must be made. So kalau ada krisis yang biasa tidak boleh. Yang what we used to do is cannot apply. What we are used to be doing, the patterns we have before is not applicable. So it becomes more intense, more crisis, because wow, I'm used to
networking in the coffee shop, now on Zoom. I used to have, everything is different, Okay. Ya, saat krisis adalah saat di mana kita harus mengambil keputusan atau membuat sebuah inovasi yang sulit. Nah, itu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin hebat gitu. Kalau dulu sebelum pandemi kita bisa berkumpul di kafe, sekarang sudah nggak bisa, sekarang harus melalui Zoom. Nah, itu bagaimana jalan keluarnya? So it's very important to be innovative. You must have creativity. And you can only become creative, you can only become innovative if your purpose is bigger than money. Okay? Ya, Anda harus bisa berinovasi, bisa berkreasi, dan Anda hanya bisa berkreasi atau berinovasi kalau tujuan utama Anda itu jauh lebih besar dari hanya sekedar membuat uang saja. Yeah. Anti-aging. Yeah. I will send you anti-aging. Okay. Anyway, so I love you guys. So anyway, you see, money is a good purpose. Don't get me wrong. Okay. But let money run after you. Don't run after money. Okay. Ya, uang adalah sebuah tujuan yang baik, yang bagus. Tapi jangan biarkan Anda mengejar-ngejar uang. Ya, biarkanlah uang yang mengejar-ngejar Anda. Because if your purpose is only money, you will do things that you are not supposed to do, that is not within your value, the good values. You will manipulate, you will cut corners, you will you will not be fair with the others, you will cheat, you will be tempted to do bad decisions when your purpose is money. Ya, But if your purpose, okay. Kalau tujuan utama Anda hanya sekedar uang, maka Anda akan melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya Anda lakukan. Ya, seperti sikut sana, sikut sini, seperti mencari jalan pintas, seperti memanfaatkan orang lain, dan sebagainya. Jadi akhirnya yang Anda lakukan adalah kerjaan-kerjaan yang semestinya tidak Anda lakukan, yang negatif. Kalau tujuan utama Anda adalah uang. But if your purpose is bigger than money, which is to add value to others, to live a significant life, to have a good name in the industry. When somebody says, oh, Pak Jomil, itu orang baik itu. So kalau Pak Jomil panggil kamu, lari, ikut, ya kan? Kalau kita tahu Pak Jomil untuk uang-uang aja, Pak Jomil telepon, ada di cellphone kita. Oh, Pak Jomil, tutup, ya kan? Because itu kan kita sudah, berapa kali kita bisa membohong orang? Satu kali aja sudah, boom. Tapi kalau we grow our name, that is the best investment and the best capital you can build so you can have a lot of money for a long time. Yeah? Ya, kalau tujuan utama Anda bukan uang, tujuan utama Anda adalah memberikan nilai-nilai tambah buat orang lain, maka Anda bisa dipercaya oleh orang, dipercaya oleh industri, dan Anda bisa menaikkan nama Anda, berkibar di industri ini, nama Anda jadi harum, gitu, jadi terkenal karena Anda memang tujuan utamanya bukan uang, tapi adalah memberikan nilai tambah buat orang lain. Yes, next slide please. So remember, money is good, but let money run after you. Ya, jadi ingat ya, uang memang menarik, tapi biarkan uang yang mengejar Anda. Jangan Anda yang mengejar uang. Next, please. So, how should we handle crisis, especially as a leader? It's very important as a leader, you are like the mother or the father of your team. How will you handle crisis, right? Bagaimana seharusnya seorang pemimpin menangani, is that correct? Menangani crisis. Is that correct, Pak Jomil? Correct, ma'am. Correct. Yeah. Number 1, okay? Apa Mami bilang? You will hear me all the time. Bapak-bapak, ibu-ibu, kamu
mungkin sekarang kita baru kenal. Inshallah, it's up to God. If we will know for 10 years, 20 years, I hope so. I pray we will have long relationship. You will hear me again and again and again and again. Dengar dari Mami Susan. Pikiran kita yang orang dulu. Ya. We have to think of the people first before yourself. Itu leader. Pak Jomin. Ya, jadi bagaimana seharusnya seorang pemimpin menangani krisis, nomor satu adalah kita harus mengutamakan orang lain dulu, ya bukan diri kita sendiri dulu. Sampai kapanpun bila diberikan umur panjang, insya Allah, maka kita akan sering bertemu Bu Susan, dan Bu Susan selalu mendahulukan orang lain dulu. Ya, kita sebelum minum kafe, kita lihat orang tim kita tidak ada uang. Uang kita mungkin untuk satu kopi aja. Tapi kita dikasih. Itulah Pak, minum kopi. Kita mau minum kopi juga, tapi kita tidak ada uangnya. Kalau kita leader, if we are a leader, we give the coffee. Pak, silakan kopi. That is a leader. People first, guys. People first, people first, people first. Ya. Ini dikasih contoh oleh Bu Susan, misalkan kita uangnya cuma cukup untuk 1 gelas kopi, sementara kita punya teman atau punya downline yang tidak punya uang, kita pun uangnya 1 gelas kopi, maka kita mengutamakan dia dulu yang minum kopinya gitu. Ya, itulah seorang pemimpin gitu ya. Kita selalu mengutamakan orang lain dulu, orang lain dulu, orang lain dulu. You will see how money will run after you if you have that character or attitude or mentality. Anda bisa melihat, Bapak dan Ibu, kalau Anda punya karakter atau sikap seperti itu, Anda bisa lihat di kemudian hari uang akan mengejar Anda. Ya, bukan cepat ya, konsistensi namanya dong. Ya, terus Tuhan lihat juga, oh itu mungkin dia mau pakai formula aja. Kita lihat next time, is she going to do the same? Next time, is she going to do the same? Next time, is she going to do the same? Kalau banyak kali kita pikiran orang dulu, itu dari hati kita. Itu karakter kita. Kalau 1-2 kali aja, mungkin Tuhan pikir kita mau pakai formula aja. Ya kan, Pak Jomin? Ya, jadi kita harus lakukan itu secara sungguh-sungguh ya, Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar berkedok saja gitu. Jadi kita harus mengutamakan orang lain dulu itu karena memang karakter kita mengutamakan orang lain dulu. Di setiap kegiatan kita mengutamakan orang lain, bukan cuma sebagai sebagai kamuflase atau kedok bahwa ini sekali ini aja. Orang akan melihat kalau kita melakukan terus-menerus berarti itu menjadi karakter. Tapi kalau cuma sekali-sekali berarti kita cuma mau mengambil keuntungan sesaat, dan orang akan tahu, akan membaca bahwa kita ternyata tidak sungguh-sungguh mengutamakan orang lain dulu. Yes, and then apalagi ya kan say you have to do it especially when no one is watching, you know kan? Ya, Anda juga harus melakukan itu. Kalau memang sudah menjadi karakter Anda, harus melakukan itu walaupun Anda tidak dilihat oleh orang lain. Anda pasti mengutamakan orang lain dulu kalau sudah jadi karakter. Dan apalagi yang bagus bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita pikir orang dulu because we are happy. Itu dari dalam hati kita, kita senang kalau kita pikir orang dulu. Mami Susan, aku kalau I want to make people happy. Francis, I know he is here. He will tell you, I know him for many years. I love to, bukan pleaser, bukan yang pleaser yang kita mau beli kawan, bukan begitu. I don't expect anything. If I do something good for you, it makes me happy. Itu, aduh, senang sekali Mami Susan. You don't need to pay me back. No, tidak ada tukar ganti. Tidak. No expectation, you know. If you have that in your mind, in your heart, ya, kalau sudah believe menjadi me.
Kalau sudah menjadi karakter mendahulukan orang lain dulu, itu kita merasakan kebahagiaannya ya, kita senang, kita merasakan kebahagiaannya. Kita bukan membeli teman. Kalau kita berpura-pura, itu kita membeli teman dan itu kita tidak bahagia. Kita mau buat dia bahagia sesaat saja, tapi kita sendiri tidak bahagia. Tapi kalau sudah menjadi karakter kita, setiap kali kita membantu orang lain dulu atau mengutamakan orang lain dulu, itu biasanya kita yang akan bahagia. Yeah. So this is very important, especially during crisis. It will give you a lot of good return, and it will make you happy even if you have no money. You know? Ya, ini sangat penting Bapak dan Ibu pada saat krisis ya, Anda mengutamakan orang lain dulu maka akan membuat Anda menjadi bahagia. Walaupun Anda belum menikmati uangnya, tapi Anda sudah bahagia lebih awal gitu kan. Anda sudah mengutamakan orang lain dulu. Kadang-kadang ya kan kita apa yang kita kalau kita pikir orang ya dan kita tidak ada uang yang to make people happy, to inspire people, to add value to people, it's not just about money. Sometimes you call them, you smile at them, you hug them, or you know you give them a piece of good advice, positive advice. Those are, those are adding value to people where you think of them before you think of yourself. Yeah. Jadi memberikan nilai tambah buat orang lain itu belum tentu harus melulu mengenai uang. Tidak selalu harus mengenai uang. Bisa jadi Anda tersenyum ya atau memeluk mereka atau memberikan sebuah nasihat, itu sudah memberikan nilai tambah buat orang lain. So let's go to number 2, which is educate yourself. Remember what I told you. Mami Susan suka belajar ya. I want to learn. Every day, I must learn something new. Pengalamanan setiap hari lebih banyak. Sa hari ini lebih tambah pengalaman dari kemarin. Ya. Ya, jadi nomor 2 harus mendidik diri sendiri ya, harus menambah pengalaman diri kita sendiri. Yeah, and then apalagi, educating ourselves is not just researching on the internet. How can I improve my system in network marketing? Bukan begitu ya, belajar produk, belajar yang downline kita. Belajar juga dari experience kita. Analyze today, reflect. Reflect what you did yesterday, what you did last month, apa yang masalah, apa yang what did you learn from what you did? Pak Jomi. Ya, jadi mengedukasi diri sendiri bukan cuma sekedar mencari materi-materi di internet, bukan ya. Mengedukasi diri sendiri adalah juga mengevaluasi kerja-kerja kita sehari yang lalu, seminggu yang lalu, terus sebulan yang lalu, mana yang salah, mana yang harus diperbaiki, dan seterusnya. Yeah, and of course, belajar dari internet, bagus ya. Mami Susan setiap hari aku suka research. Apa yang interesting thing yang bisa ketambahan yang kita boleh pakai untuk kita bisnis ya atau perbaiki diri kita ya. Tapi belajar juga dari luar itu, always learn. Terbuka mata, dibuka telinga, mulut, kalau dibuka untuk bertanya bagaimana Pak, kenapa? Jangan, when you open your mouth, it's only when you ask more, because when you ask questions, you learn more. Ya, jadi mendidik diri sendiri sekali lagi tadi Bu Susan sudah ulangi, tidak hanya belajar dari internet atau dari buku dan sebagainya, tapi juga evaluasi diri. Termasuk salah satunya adalah yang penting yang disampaikan oleh Bu Susan adalah sering-seringlah bertanya. Hanya membuka mulut untuk bertanya, jangan membuka mulut untuk menjelaskan. Tapi kenapa? Karena dengan Anda membuka mulut untuk bertanya, itu Anda bisa belajar lebih banyak. Karena pada saat membuka mulut untuk bertanya, itu Anda jadi diam setelah itu dan memasang telinga Anda untuk mendengarkan dan belajar lebih banyak. Ya. Ketiga, flexible. Menjadi flexible, Pak.
jangan we cannot be rigid. Rigid itu yang seperti kayu. Kayu kan tidak seperti rubber band. Kita bisa stretch, fleksibel, kan? Boleh lebih panjang sedikit atau kurang panjangnya sedikit, ya. Kalau kayu rigid namanya in bahasa Inggris, itu tidak bisa, we cannot adjust it, tidak ada flexibility-nya. Itu payah. Kalau ada krisis, bapak-bapak, ibu-ibu, penting sekali kita fleksibel. Yang mungkin dulu kita BOP aja, sekarang Zoom. Aku tidak tahu itu teknikal itu. Belajarlah. Semua bisa belajar, ya. Adjust. Okay? Ya, jadilah fleksibel, jangan jadi kaku. Ya, Bu Susan mencontohkan dengan kayu itu kaku. Tapi jadilah fleksibel sama seperti contohnya karet gelang gitu, bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Nah, salah satu contohnya adalah pada saat krisis Anda harus berubah nih dari offline ke Zoom. Maka Anda harus belajar untuk bisa mengundang orang ke Zoom. Gitu ya, jangan cuma sekedar tidak mau menerima kondisi terus akhirnya tidak berubah. Nanti yang rugi Anda sendiri gitu, Bapak dan Ibu. Betul. Keempat, leverage your team. Itu kita ada tim. Itu army kita itu dong. Army. Kita mesti dipakai army kita, tapi bagaimana? It's up to you. You're the leader. Bikin one mission, one team, one vision, dan menerima yang idea. Semua orang di dalam tim, lain-lain pikiran, different perspective, tapi kita dibikin leverage, use the differences. Ya, jadi Bapak dan Ibu harus bisa, yang keempat adalah harus bisa memberdayakan tim Anda. Ya, karena tim Anda adalah pasukan Anda gitu. Nah, bagaimana bisa memberdayakan tim Anda? Maka bentuklah satu misi, satu visi, tapi juga Anda harus bisa menerima keanekaragaman, ya. Anda juga bisa menerima masukan-masukan atau sudut pandang dari orang-orang yang ada di grup Anda. Number 5, communicate judiciously, meaning komunikasi. We cannot expect that they understand us. We must always, let's say I talk to Pak Jomil. Pak Jomil, we have to have, I think we have to change our plan. We will go to, what they call this, Bali first, and then we will go to Jakarta, and, and then now, I have to ask Pak Jomil. Pak Jomil, did you understand what I was telling you? Can you repeat it? Because communication is the #1 source of problems in the world, even war. There are wars because of miscommunication. So communication is very important to learn. Communication skills, Pak Jomil. Ya, jadi berkomunikasilah yang bijak, berkomunikasilah yang baik, pelajari ilmu caranya berkomunikasi dengan benar, karena komunikasi yang benar itu harus dipahami oleh orang yang kita ajak komunikasi. Seperti tadi Bu Susan memberikan contoh, apakah Pak Yomil mengerti yang saya maksud? Nah, itu saya harus mengerti. Ya, orang yang diajak bicara itu harus mengerti apa yang dimaksud. Jangan cuma satu arah terus kita berasumsi bahwa dia mengerti apa yang kita komunikasikan, tidak. Tapi kita tanyakan kembali ke dia apakah dia benar-benar mengerti apa yang kita maksud. Jadi berkomunikasilah yang bijak, yang baik, karena sebagian besar masalah yang terjadi di dunia ini adalah karena adanya miskomunikasi, ya, komunikasi yang salah. Yeah, and remember guys, okay, kita mesti teringat, okay, setiap kali, every time, all the time, it is the communicator's responsibility to make sure that he is understood. Ya, ini menjadi tanggung jawab yang sangat besar. Harus diingat, ya, harus diingat Bapak dan Ibu, saya ulangi lagi, harus diingat, tolong diperhatikan baik-baik. Ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi para komunikator, bahwa orang yang dikomunikasikan itu mengerti yang dimaksud. Yeah, so it's the communicator's responsibility to make sure what he communicated is understood.
Ya. Okay, so make sure of that. Okay. Pastikan Selamat apa yang pagi, Samarinda. pastikan apa yang kita komunikasikan itu dimengerti oleh orang yang mendengarkan komunikasi kita. Itu menjadi tanggung jawab kita. Yeah. Then, keenam, authenticity. We have to be real and we have to always do the right thing. Ya, kita harus otentik ya. Otentik itu Jangan jangan berpura-pura. berpura-pura. Ya, jangan berpura-pura. Jadi diri sendiri, lakukan hal yang benar gitu. Yeah. Kalau you see, that's why they say not everything that shines is gold. You tahu itu quotation itu ya kan? Tidak semua yang shining. What is shining, Pak Jomel? Tidak semua yang bersinar itu emas. Iya, betul. Ya, yang bahaya yang tersinang tapi tidak emas, ya kan? Banyak itu sayangku, banyak bahaya ya, be cautious. So we cannot control other people, we cannot control, you see, but we must control us. Do not shine. You have to be a gold from the inside, to your team, to yourself. You have to, because orang-orang pikir, oh aku membohong orang, aku dibohongin ini orang, itu bodoh orang itu. Tapi kita yang bodoh kalau kita berpikir begitu. Kenapa? Yang kita dijorokin diri kita. Mungkin rugi satu kali dari transaksi kamu. Tapi yang rugi terpanjang kita. So kenapa kita tidak dipikir yang apa yang betul? Kita itu penting sekali lakukan hal yang membenarkan. Jangan short term. Don't think of short term. Mami Susan, banyak yang orang berbohongin aku. They cheat on me. They are not fair with me. Tapi Mami Susan banyak rezeki, banyak sekali. Tidak boleh apapun krisis, Mami Susan tidak boleh cannot fall down. Nobody can make me fall down because I always do the right thing. Ya. Jadi singkatnya gini Bapak dan Ibu, jangan berpura-pura atau jangan berbohong kepada orang lain, karena kalau Anda berbohong maka Anda hanya membangun hubungan jangka pendek ya, yang mungkin Anda untung sesaat tapi Anda akan rugi selamanya. Ya, orang yang Anda bohongi akan rugi sesaat tapi Anda yang akan rugi selamanya karena Anda sudah berbohong. Dan apalagi karma, Pak, ya kan? Pak Jomil, karma itu yang aku takut. Ya, kita banyak uang tapi ada sakit. Ya, buang uang untuk pergi ke Amerika, pergi Australia, pergi Jepang untuk rumah sakit, dokter cari. Mami Susan rokok ya. Maaf. Mami Susan betul-betul ya. I smoke, okay? Banyak. Tapi Mami Susan tidak ada pun sakit satu kali, tidak. Sayangku. Karma itu betul. Uang itu is just the bonus. Yang bagus yang dari di atas. Dia tidak bisa, he will take care of us. If we are real, if we are true, if we are authentic. Ya kan? Yang betul mas, 24 karat, bukan 18, bukan 0, bukan 0. Pak Jomil. Ya, kayaknya paham ya. Tapi intinya gini, Bapak dan Ibu, yang dicari adalah kejujuran, ya, bukan kepura-puraan. Karena uang itu hanya sesaat. Yang paling penting adalah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Gitu. Ya, betul. Next, please. So I hope you remember this. People first, educate yourself. Be flexible, leverage your team, communicate, authenticity. Itu 6 itu, kalau kamu dipakai,
Kalau kamu masuk di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam otak kita, di praktis kita, betul sayang ko, all of you people I love. I am Susan, your friend, your mother. You will no crisis can crush you down. You will be stronger, you will be bigger, and you will be happier. I promise you. 6 hal ini Bapak dan Ibu yang akan membuat Anda bisa keluar dari krisis ya, dan Anda bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih besar, lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kalau Anda mempraktekkan 6 hal ini. Thank you. Next please, Pak Ibu Sinta. Sinta. Okay. So expectation, okay. In times of crisis, of course, you know, di saat krisis, krisis ini, Papa, bagaimana kamu pikir? Ini keterbatasan atau kemungkinan? Atau do you think crisis is a limitation? It's a problem? Yeah, it is a problem. But this is an opportunity. Crisis is the time where there are new millionaires. Crisis is the time where there are new people that shine out. Ya, di saat krisis ini, Bapak dan Ibu ada 2 sudut pandang ya. Sudut pandang yang mengatakan bahwa krisis ini adalah sebuah keterbatasan ya. Dia dibatasi, semua hal dibatasi. Tapi juga ada sudut pandang yang lain yang mengatakan bahwa krisis ini bisa memberikan peluang-peluang gitu. Kemungkinan-kemungkinan baru, peluang-peluang baru. Jadi ada orang yang menjadi lebih terpuruk, tapi juga ada orang yang bisa menjadi lebih maju dengan adanya krisis. Yes, because you see, jangan biarkan siapapun dan apapun menaklukkan Anda. So don't let anybody scare you. Not crisis will scare you. Fight, face it, embrace it, love it, welcome it. This is the time to show the world that you are good, not only for the good time, but also for the bad time, the challenging time. Ya, jadi biarkan krisis ini datang, saatnya kita menyambut krisis ini dengan bahagia, ya kita kalau perlu kita peluk, kita rangkul gitu ya, dan biarkan krisis ini membentuk kita menjadi orang yang lebih baik dan membedakan kita dengan pemimpin yang buruk tadi. Ya karena kita adalah pemimpin-pemimpin yang baiknya. Thank you, thank you. Next, please. Ibu Sinta, selamat malam. Dan apalagi kita mesti tahu bagaimana ketawa ya. Kalau tidak, we have to learn how to laugh. We have to learn how to enjoy. You know, itu penting sekali, ibu-ibu, bapak-bapak. So, John Maxwell bilang brain is working 20% all the time. Itu kan otak kita bekerja, setiap sepanjang 20% sepanjang waktu. Waktu pun kita tidur, otak kita masih kerja. Kan? Kita sudah tidur, badan kita tidur, mata kita tutup, tapi otak kita masih bekerja. Kan? Do you believe that? Yeah. So, it's very important, okay? Because sometimes what we say the whole day will stuck in our brain. So we have to watch what we talk about. The words that come out of your mouth must be positive. Never say negative or never talk about, about other people and bad-mouthing them because it stays in your brain. You see? And it's processing. CPU kita masih kerja, So, kurangi kata-kata Anda hingga 50%. So, mungkin yang 50% itu useless. So, we have to reduce the words that we say in a day, Be careful in what we say, in other words.
Pak Jomi. Ya, jadi otak kita bekerja 20% setiap saat, Bapak dan Ibu, walaupun kita tidur. Makanya kita perlu mengurangi pembicaraan kita. Kenapa? Karena kalau kita berbicara terlalu banyak, itu tersimpan di otak bawah sadar kita. Dan tanpa kita sadari, kalau pembicaraan kita negatif, maka membentuk otak kita menjadi otak yang negatif juga. Makanya kita perlu mengurangi pembicaraan kita sampai dengan 50%. Karena 50%-nya lagi tidak berguna itu sebenarnya. Yeah. So we have to be careful. Talk less, listen more, right? Ya, berhati-hatilah dengan berbicara, kurangi pembicaraan, dan lebih banyaklah mendengar. Yeah. And then, thank you, Chitra. Anyway, Bu Chitra, reduce your movement by 50%. Kurangi gerakan Anda hingga 50%. Kenapa? Because if we don't try to, what he means by this is, we have to think first before we do action. Kita mesti pikir dulu. Oh, ayo kita pergi ke Bali. Oh, yuk kapan? Oh, pikir dulu. Mungkin waktunya tidak betul ya. It's not the right time. It's not the right. Or maybe timing is everything. Remember, timing is everything. Okay. Jomi. Ya, termasuk juga mengurangi pergerakan Anda. Sebelum Anda bergerak, pikirkan dulu. Ya, karena ini semua berkaitan sama waktu yang tepat. Gitu. What does it mean? Mantranya kira-kira apa ya, Mam? What is that, Pak Jomi? What does that mean? Mengucapkan mantra itu sama seperti kita, apa namanya? Oh, yeah. The number 3 is chant a mantra. You know, I have on YouTube, of course, I will try to do it in Indonesia, Bahasa Indonesia, you know, the affirmations, yeah? When you, yeah, affirmation is very important. And, you know, sometimes I listen to those subliminal, you know, when before I sleep, so that, you know, 528 MHz, you know, and megahertz, you know, and your frequency of the brain. It works, you know, because we need to declutter our brain. And sometimes when you are sad, you do some affirmation, deep breathing. Because kita kan energy, badan kita energy. Di dalam badan kita listrik energy ya. So mesti kita tahu bagaimana manage itu. We have to learn how to manage it. So mantra, affirmation, subliminal frequencies during the night when you sleep, just put on your cell phone and listen to, you know, just turn it on. So our brain can be decluttered. Pak Jomi. Ya, jadi kita harus bisa mengucapkan mantra di sini maksudnya adalah kita berafirmasi atau mengucapkan hal-hal yang positif ke diri kita sendiri. Nah, ini harus ditanamkan ke diri kita sendiri. Afirmasi itu apa bagi yang belum tahu? Afirmasi itu seperti contohnya gini, saya tiap pagi misalnya gini, di depan cermin kita mengatakan saya pemenang gitu ya. Saya juara, saya bisa, nah seperti itu. Jadi diulang-ulang seperti itu. Itu yang dikatakan dimaksud dengan mantra atau afirmasi di sini. Thank you, Eka. Anyway, so it's very important. You know, seperti kita mau masak nasi goreng ya. Kalau kita masak nasi goreng, kita perlu nasi dan cabai dan mungkin daging ikan, daging what do you call this, ayam atau tomat, ada macam-macam. Juga kita mesti kasih semua bahan-bahannya untuk kita sukses atau apapun, yang penting kita bahagia. Kalau kita sukses banyak uang, apa yang sukses? Miskin pun, tuwek pun, atau muda pun, atau perempuan, atau cowok, ya kan, semua apa yang suka, kita bahagia. Kan? Kalau kita bahagia, kita senang, we can think better, we can be creative, other people will like us because kan, nobody likes to be with a lonely man. Nobody likes to be with a miserable man or person. So it's very important, even us.
Sometimes you don't like to be with yourself when you're sad. But if you are happy, you enjoy your own company. Other people enjoy your company. And you can think better. You can be more creative, and everything you do is not so difficult to do, you know? And you can handle crisis better. Ini ada di sini, di otak kita. So, Pak Jomil, I hope that's too long. I think they understand what you mean, ma'am. Okay, I understand. In essence, they will understand. Yeah. It's very important. Crisis, positive attitude, and always don't think of you. Nobody owns tomorrow. Kita tidak ada yang orang di dalam dunia ini yang 100% bilang besok ako masih ada di sini. Kan? COVID, aduh, berapa yang orang kuat? Besok ada COVID dan 3 hari mati. So sekarang mesti kita tanam yang biji yang bagus. Dan kita krisis, yalah ini outside our control. Kita tidak ada kontrol, tapi kontrol kita bisa di otak kita. Pikiran kita bisa kontrol. So bagaimana kita menerima krisis ini di otak kita, itu yang penting. Dan jangan mesti kita bikin seperti kalau kita bikin action yang positif untuk diri kita, untuk lain orang, kita tidak ada takut besok pun kita mati. Oh bolehlah. Orang dia, wah itu Ibu Susan sudah mati. Sayang sekali, orang baik itu kan. Tapi kalau kita menokok orang dan nakal dan besok mati, itu nakal itu, dibohongin ako. Yalah, bagus just mati. Ya kan? Ya kan? Itu sayang-sayangku. Kita keluarga di sini, Mami Susan seperti Mami, seperti Ibu ya. Mau belajar, mau kasih ketahuan. Bagaimana Mami Susan? Orang miskin. Dari satu kampung di Filipina. Kecil kampung sekali. Kenapa Mami Susan bisa termasuk di Forbes magazine? Bagaimana Mami Susan bisa kenal di dunia? Bagaimana Mami Susan di Dubai, di Roma, di Spain, di Italy, di Germany, di semua dunia, Korea, China, konsultan Mami Susan. Kenapa semua respect Mami Susan? Kenapa Mami Susan ada lihat di Google Susan Barlin. Panjang sekali. Kenapa? Kenapa Mami Susan dibikin apa yang aku mau kasih belajar untuk kamu? Bukan ngomong tapi tidak dibikin. Mesti walk the talk. Talk the walk. Itu yang, dan anak-anak kita respect. Yang gunanya ada krisis pun tidak bisa jatuh. Jatuh pun cepat bangun. Anak-anak kita lihat yang contoh, dan anak-anak kita kehidupan ada respect dengan kita. Anak-anak kita kehidupan bagus. Itu yang gunanya. Dan kita mati, orang-orang ngomong nama kita baik. Ya, itu yang penting sayang-sayangku. Aku masih kasih, I want to pass that to you. Okay? Next, please. Next, Sinta. So, ini John Maxwell said, how should leaders communicate that reality to their teams? Yang reality niya, ada krisis. Ya? Kita tidak boleh dibilang dengan orang-orang team kita, oh, krisis ini tidak besar. You know? So, bagaimana seharusnya para pemimpin mengkomunikasikan
kenyataan itu kepada tim mereka. Ya. So bagaimana? Okay. So we cannot sugarcoat it, Pak Jamil. We have to talk about reality. Ini COVID ini betul. Ini besar. Tapi tidak ada tanpa emosi. Don't exaggerate. Don't add fear. Objektif, Pak Jamil. Please, Pak Jamil. Ya, jadi seorang pemimpin yang baik itu mengkomunikasikan ke timnya hal-hal yang positif, hal-hal yang jujur. Jangan dilebih-lebihkan, jangan ditutup-tutupi gitu. Ya, ini cara berkomunikasi yang baik dari seorang pemimpin kepada timnya. Ya, jangan ada agenda tersembunyi di balik itu. Ya, betul. Thank you, Pak Jamil. Next, please. Next, please. Okay. So now, bagaimana juga kita ambil? How do we also get information? Because Pak Jamil will tell me information, and then I tell the info. Pak Jamil will pass it to Ferdy. Ferdy will pass it to Ibu Sinta. Ibu Sinta pass it to Ibu Eka. That Mami Susan. Sudah ada kurang, ada tambah, ada kurang, ada tambah. Ya kan? Betul atau enggak? Ya kan? So lebih bagus informasi yang kita dikasih dengan tim kita mesti yang aktual, validated information, Pak Jamil, kan? Validated, tidak ada kurang, tidak ada tambah. Ya, jadi kalau Anda tahu permainan pesan berantai nih Bapak Ibu, biasanya pesan yang di depan itu pada saat di ujung belakang pesannya akan berubah gitu kan, karena ada pengurangan atau penambahan. Nah, pesan yang baik itu tidak boleh dikurangi atau ditambahkan. Ya harus yang sesuai yang apa yang terjadi itu yang disampaikan. Dan seperti tadi di slide-slide sebelumnya dikatakan bahwa ini menjadi tanggung jawab si komunikator untuk menyampaikan kepada orang yang dikomunikasikan dan dia harus mengerti apa yang dikomunikasikan. Ya, tidak ditambah, tidak dikurang-kurangi. So in other words, Pak Jamil, it's like even the internet, even the websites, even the internet, we cannot. It's so difficult to trust the news and information, So we have to be very careful in the information we give to our team, that they are validated and it's true. Okay. Ya, jangan langsung percaya dengan apa yang ada di internet, ya, dengan apa yang ada di internet, tapi Anda harus mengklarifikasi atau bertabayun dengan orang dengan upline Anda yang sumbernya itu lebih bisa dipercaya dibandingkan Anda percaya dengan apa yang ada di internet. Okay, thank you. Next, please. Next, please. Okay. So, what made the leadership of this? What one practical thing can you do to keep crisis in the right perspective? Apa satu hal praktis yang dapat Anda lakukan untuk menjaga krisis dalam perspektif yang benar? Apa? So what is the practical thing? First of all, you work with your brain. Jadi yang nomor satu adalah Anda bisa bekerja dengan otak Anda, dengan pikiran Anda. Attitude kita, dengan sikap kita, perspektif kita, sudut pandang kita. Okay, so it's very important to work with ourselves first. Okay? Jadi sangat penting untuk kita bekerja dengan diri kita sendiri dulu. Because as a leader, remember, monkey see, monkey do. Karena sebagai seorang pemimpin itu dicontoh oleh para pengikutnya, ya, monkey see, monkey do itu ya dicontoh oleh para pengikutnya. Kalau kita will be the source of the light or we will kill the light in our team. Apakah kita menjadi sumber dari cahaya itu di tim kita atau malah kita justru yang mematikan cahaya itu di tim kita? So mesti we have to be the source of the light. Right? Ya, kita mestinya malah menjadi sumber cahaya dari tim kita. So what are the 3 practical things you can do to stay strong and steady? What are apa yang kita dapat Anda lakukan, ya? So, Pak Jamil, Ya, jadi apa 3 hal praktis yang dapat Anda lakukan untuk tetap kuat dan stabil dalam krisis ini? Yeah.
So kita nanti belajar itu. So what is one example of a person you know in life from history that led well in crisis? Ya, mungkin Bapak dan Ibu punya salah satu contoh ya, contoh seseorang yang Anda tahu, yang Anda kenal, yang masih hidup ya, atau dalam sejarah yang pernah memimpin dengan baik dalam masa-masa krisis. Aku yang satu tahu yang aku I you know, it's very important to, I mean, that I look at, okay? Of course, in ancient times, there are so many, right? You know, and like Queen Elizabeth, right? Or even Ferdinand Marcos. He is the most, you know, how he handled the crisis when he was ousted from the Philippines is very impressive, you know. Okay. So, apa yang, what do you call this? What made their leadership effective in the crisis? It's always the way they embrace the crisis. These people in history who handled crisis, you will always remember how they handled it and how they handled the situation. Ya, apa yang membuat leadership atau kepemimpinan itu menjadi efektif di masa-masa krisis adalah mereka, para pemimpin itu merangkul krisisnya. Jadi tidak lari dari krisis, malah maju dan merangkul krisisnya. Hidup berbarengan dengan krisis. Nah, itu yang membuat para pemimpin menjadi besar di masa krisis. Thank you, Isni. Anyway, next please. Next slide, Pak Ibu Cinta. Okay, so John Maxwell said that crisis is distracting. Is that correct? Of course it is. Ya kan? Crisis menyamarkan fokus. Ya, fokus. Because kenapa? Kalau ada krisis, kita fokus yang, bagaimana di Samarinda, bagaimana itu fokus kita news, always berita apa, you know. Tapi kita sudah difokus, bukan kurang fokus untuk yang apa kita dipikin. Fokus kita yang apa yang krisis, you know. So that's what's happening, you know. Ya, so it's jadi krisis ini menyamarkan fokus ya, Bapak dan Ibu. Salah satu contohnya tadi Ibu Susan memberikan contoh, kita karena adanya krisis malah kita lari ke berita-berita yang akhirnya malah membuat fokus kita hilang atau tersamar. Mestinya jangan tergantung sama berita-berita yang terjadi di luar sana. So jangan ya, don't watch the news all the time. Don't watch the news all the time. Just maybe once a day you find the time and always focus on what you need to do, you know. Ya, fokus hanya kepada apa yang Anda harus lakukan, bukan fokus kepada berita-berita yang di luar sana yang negatif-negatif itu. Next, please. So again, there are so many people and leaders right now who are manipulating. Remember what I was telling you earlier? You know, during crisis, there you can see the good and the bad leader. A bad leader will manipulate you during crisis. A good leader will motivate you during crisis. Ya, tadi Bu Susan sudah jelaskan di depan apa bedanya pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk di masa krisis ini. Terlihat sekali pada saat mereka bertindak gitu ya. Kalau yang pemimpin yang buruk itu mereka akan memanipulasi Anda. Sementara pemimpin yang baik mereka akan memotivasi Anda. So, tolong jaga diri ya. You have to guard yourself against manipulators. And please, never use crisis to manipulate others. Ya, tolong jangan menggunakan krisis kesempatan ini untuk memanipulasi orang lain. Jangan. Yeah. The world needs motivation right now. So be the leader who will motivate others. Ya, dunia saat ini membutuhkan para pemimpin yang bisa memotivasi, bukan yang memanipulasi. Okay, next, please. So, what is the result of distraction during crisis? Yeah, of course, like what I said earlier, Pak Jomil, yeah. When
sometimes we magnify the problem. Wow, COVID, I'm going to die. My husband is going to die. My wife is going to die. My mother is going to die. And there will be no more toilet paper. There will be no, you magnify the problem. Jangan. Ya, jadi gini Bapak Ibu, pandemi ini adalah salah satu krisis, tapi jangan dibesar-besarkan. Ya, kita lalui saja sama-sama, kita rangkul, tapi jangan dibesar-besarkan. Oh, istri saya akan meninggal, suami saya akan meninggal, semuanya ini akhirnya nggak jalan semuanya gitu, karena kita membesar-besarkan semua masalah kecil. Dan kalau kita pikir begitu, kita tidak mati dari COVID, kita mati dari stroke. Sudah mati because you pikir banyak negatif, banyak yang mungkin. Kalau mungkin aja, mungkin ini apa aja kita dijaga. Kita pikir juga yang apa yang reality, yang kebetulannya. Tapi jangan dipikir yang mungkin negatif itu ketakutan seperti horor, ya kan? Jangan. Okay, next please. So, okay. So what is the result of distraction? When you are negative, of course, that like what I explained earlier, Pak Jomil, everything is like, it's gonna go wrong, Jangan, atau anxiety, and ito we are even the source of creating fear. That's even worse, So don't, remember what fear is. False expectation appearing real. Right? So don't die 1,000 deaths. Do you know what that means? Yeah, kan, Pak Jomil? Yes. That means you die when you're about to die. Don't die before you are about to die. Yeah. Let me translate that. Yeah. Ya, jadi gini Bapak Ibu, jangan apa akibat dari gangguan selama krisis ini Bapak dan Ibu? Jangan pernah berpikir negatif dan jangan pernah cemas. Cemas yang berlebihan itu tidak baik. Berhati-hati boleh, tapi jangan cemas. Nah, Bu Susan tadi bilang jangan mati sebelum Anda mati. Jangan mati beribu-ribu kali sebelum Anda mati. Maksudnya adalah jangan Anda mati kalau belum memang saatnya mati. Tapi karena orang-orang negatif itu biasanya mereka mati sebelum mati. Gitu. Mereka menjadi tidak berguna sebelum saatnya benar-benar mati. Karena mereka menegatifkan diri mereka sendiri. Mereka menghalangi diri mereka sendiri untuk berkembang lebih besar, lebih kuat gitu. Jadi sudah mati sebelum mati. Gitu. Yang sakit perutku. Aduh, mungkin aku ada ulcer. Aku mungkin ada kanker. Mungkin aku ada apa. Nanti itu energi itu kita di magnet. Sebetulnya nanti sudah memang ada kanker. So don't think that way. Kill the negative. Yeah. Yeah. Jadi jangan cemas yang berlebihan, nanti malah jadi benar-benar negatif ke diri kita karena kita cemas berlebihan. Jadi matikan negativitas itu di diri kita. The mind is very powerful, guys. The mind is very powerful. Ini CPU kita, itu engine kita, engine. Mesti kita seperti ada, kalau kita beli television, ya kan? Atau computer, ada instruction manual kan, Pak Jomil? Ada manualnya kan? Itu bagaimana dipakean, ya kan? Mesti kita tahu juga bagaimana manual diri kita, otak kita, ini ada di sini semua. So, take note. Okay, next please. Okay, so again, itu kan, is this, what do you call this? So humans kita orang-orang ya kan, manusia ya kan. We suffer from memories and imagination because of lack of control. Itu kan in our brain, di otak kita banyak yang memory. It's there. Bad and good. But human beings tend to suffer from selective memory of only the fear, only the bad memory. And we do not remember to pull the good and the happy memory. We have to learn to do that.
in times of crisis. Pull the good ones. Okay? Ya, jadi akibat dari gangguan selama krisis ini salah satunya adalah kita memasukkan semua hal ke otak bawah sadar kita, gitu ya, Bu, Bapak, Ibu. Tanpa kita sadari kita memasukkan juga hal yang negatif. Nah, otak kita tidak bisa menerima, tidak bisa membedakan mana yang negatif dengan yang positif. Nah, makanya kita harus di depan, otak bawah sadar kita tidak bisa membedakan itu. Makanya otak depannya harus bisa menyaring mana informasi-informasi yang positif itu yang diambil, yang negatif dibuang. Jangan dibiarkan masuk. Kalau masuk nanti masuk otak bawah sadar, itu malah justru membahayakan Anda. Because like what John Maxwell said, and I believe this, you know, remember the song of Bob Marley, "Don't worry, be happy." Be happy. You know, ada COVID, be happy. Ya kan, we have no control over COVID. Control, we put our mask, okay, you have your vaccine, you have your this, those are within your control. But outside of that, be happy. Jangan worry because stress is the #1 source of sickness. Kenapa? Kalau kita stress, our muscles become tense. If our muscles are tense, our nerves get pinched within the 10 muscles. And when the nerves are pinched because the muscles are tight, oxygen and blood flow do not circulate well. What happened? The organs do not get enough blood supply, do not get enough oxygen, disease happens. Ya, jadi jangan khawatir berlebihan, karena khawatir berlebihan akan membuat kita jadi stres, dan stres adalah sumber utama terjadinya banyak penyakit. Kenapa? Karena gini, pada saat kita stres maka otot-otot tubuh kita menegang. Pada saat otot tubuh kita menegang maka saluran pembuluh darah kita, urat pembuluh darah kita menjadi tertindih, jadi mengecil. Nah, pada saat dia mengecil maka oksigen tidak mengalir dengan lancar. Pada saat oksigen tidak mengalir dengan lancar maka organ tubuh kita tidak mendapat asupan oksigen yang cukup, akhirnya jadi rusak. Karena organ tubuh kita rusak, seluruh sistem tubuh kita jadi rusak, jadi sakit. Dan itu adalah sumber utama terjadinya banyak penyakit. Jadi jangan stres. So siapa yang rugi kalau kita stres? Diri kita. Ini aku kan apply this strategy, okay? Orang kaya, orang miskin, okay? Orang kaya tidak ada waktu untuk ada orang miskin tidak ada uang untuk shopping. Tidak ada uang. Jalan-jalan di mall, lihat yang cantik tas atau cantik baju, cantik sepatu, mahal, tidak ada uang. Aduh, sayang sekali tidak ada uang. Ya kan? Orang kaya tidak ada waktu untuk pergi shopping. Dua-dua tidak shopping. Kan? Yes, ma'am. So, kalau kita tidak ada uang, jalan-jalan di mall, ada sepatu yang cantik mahal, pikir aja, oh, aku orang kaya tidak ada waktu masuk di toko itu. Lain kali aja. So, kita dibohongin diri kita aja, so tidak ada stres. Kalau kita pikir tidak ada uang, kita kasihan sendiri kita. Kasihan sekali sih. Tidak ada uangku. Tidak beli cantik tas. Jangan pikir begitu. Aduh, Susan, tidak ada waktu, lain kali aja. Oh, pikirnya. Pakai formulanya. Okay? Orang miskin tidak ada uang untuk makan, ya kan? Orang kaya tidak ada waktu untuk makan, so sama-sama tidak makan. Okay, so sama. I hope both people cannot eat because the other one have no time and the other one don't have the money to eat. Yes. So don't worry, be happy, okay? Don't worry about the future. Today is what is important. Yeah. Give it your best. Yeah. Jangan terlalu khawatir sama masa depan.
yang Anda harus lakukan adalah maksimalkan hari ini, lakukan yang terbaik hari ini. Karena kondisi apapun, seperti contoh Bu Susan tadi, orang kaya bisa jadi nggak makan, sama-sama nggak makan dengan orang yang miskin dengan alasan yang berbeda, tapi sama-sama nggak makan. Yang satu karena nggak punya uang, yang satu karena nggak punya waktu buat makan. Jadi nggak usah terlalu khawatir dengan masa depan. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan hari ini. Yeah. And your attitude about everything. Laugh at things. Make the tragedy into a comedy. Katawa. Hindi ka ada mas. Okay? Mas lagi. Ito bagus dong. Especially for old people like me. We can hide our wrinkles. You know what I mean? So, you don't have to brush your teeth. You have to wear the mask. So make everything a comedy. Okay, next please. Katawa. Okay, everybody laugh. It will make you younger. Okay, so what should leaders do in times of crisis? What are you supposed to do? Next slide, please. Yeah, it will Oh, be. it's the last one. Okay, to be Yeah, continued. second Oh, okay. series, ma'am. Okay, thank you. Second Thank you. training. So Yeah. now on the next series, we are going to find out specifically what we are going to do as leaders in times of crisis. I hope you like it, guys. I hope that I made you laugh and I gave you some ideas on how to think better during crisis. Oke, let me resume it first, ma'am. Jadi Bapak dan Ibu tadi sudah belajar bagaimana caranya menghadapi langkah-langkah awal, bagaimana caranya menghadapi menjadi seorang pemimpin di masa krisis. Ya, ingat tadi 6 faktor yang tadi ya, itu paling penting. Tapi juga Bu Susan mengatakan kita harus mendahulukan orang lain dulu. Itu nomor 1. Lalu mengedukasi diri sendiri dan seterusnya ya sampai 6 tadi saya lupa. Tapi itu dipraktekkan Bapak dan Ibu ya. Dan juga jangan terlalu jangan terlalu cemas gitu ya, buat semuanya menjadi kehidupan ini sebuah komedi gitu ya, sebuah happy saja, bawa happy saja gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu mendapatkan manfaat dari training hari ini, pastikan bulan depan hadir lagi karena Bu Susan akan melanjutkan seri kedua dari trainingnya yang judulnya bagaimana caranya, tadi apa judulnya saya jadi sudah diganti. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin untuk bisa melalui masa-masa krisis gitu ya, itu judul di training berikutnya nanti. Pastikan Anda hadir dan bawa grup Anda lebih banyak. Mungkin sekarang Bu Sinta, saya kembalikan ke Bu Sinta, ada tanya jawab mungkin ya atau apa? Baik, Pak, mungkin sudah cukup saja ya Pak Yaumil dari peserta sih tadi sudah everyone wants meet you ma'am in Indonesia. Oh, okay. Banyak sekali yang ingin bertemu dengan Ibu Susan di Indonesia ya, teman-teman Thank semuanya. you. And we will go to Bali, we'll go to Samarinda, we'll go to Medan, we'll go all over Indonesia, yeah? Okay? And we will be happy. We will be laughing and eating and jokes. And food is also very good, you know, because it's what life is about. Life is beautiful, you know, life is beautiful. It's how we make it. We make it so complicated. Don't make it complicated, okay? Make it simple. Be real, okay? Anyway, I love you guys. I hope, and we will have a promo. So, do you have a Wheel of Fortune? Yes, Huh? yeah, okay. Yes, okay. Now, we are going. Kita akan putar undian ya, seperti biasa. Yes. Untuk Terima hadiahnya kasih apa saja, banyak Ma'am? ya. Okay, we will give 5 prizes. Oh, Ferdy will get mad at me now. Okay, 5 prizes of how much is the rupiah now? How much is the rupiah to dollar? Wait, let me do my calculator because I only think of dollars, Pak Jomil. Yes, ma'am. Where is my calculator? Okay, so okay, what is it? Maybe 500,000? 500, is it, no, 500,000 divided by 14. 500,000? 500,000. Give 500,000 for 5 people. Oke, For kita putar. sekarang. And then nanti
nanti kita kasih 1 juta untuk 3 orang. Okay? And then kita kasih, wow. Very lucky, guys. You see, I teach you instead of you pay me, I pay you. You see how well you did? Kebalik ya. Kebalik ya. Okay. So, apa yang aku dibilang? 500, 5 orang. 5 orang. Di 1 juta 2 orang. Ya, 500.000 untuk 4 orang ya, dan 1 juta untuk 2 orang. 1 juta 2 orang. Okay. And then 1 orang 2 juta. Oke, kita mulai ya. Oke. Shall we start, Ma'am? For the wheel of fortune. Yang pertama ya, 4 orang 500.000. Yes. I wish you all luck, guys. Do you have a promo for tonight, Pak Freddy? Oh, tidak ada, Ma'am. Ibu Mariati. Ibu Mariati, kita lihat dulu masih ada kah? Oh, masih ada Ibu Mariati, selamat. Dari mana, Pak Eka? Selamat. Next ya. Mariati yang mana ini? Mariati yang apa? Yang Mariati Yang mana? saja Ibu. Gorontalo. Mariati. Dari mana? Gorontalo. Gorontalo ya. Selamat Ibu Mariati. Selamat. Next ya. Oke, next selanjutnya. Senang, alhamdulillah. Berapa nih? Wah, Zoom user. Skip ya. Sorry, kita skip. Iya, Zoom user. Siapa itu Zoom user? Di mana ya, Bang? Enak, Pak? Pak, kiri kanan. Ibu Kustania 4092 ada masih on? Ibu Kustania. Kustania ada. Selamat Ibu Kustania. Oh, selamat. Bravo, bravo. Oke, next ya. Ya. Ibu Rusna Samarinda. Ibu Rusna. Wow. Masih on? Ibu Rusna. Ya, di Zoom ini siapa yang ikut? Next ya. Ya, satu lagi untuk yang mendapatkan Rp500.000. Rajwa Melani Jakarta masih ada? Masih on? Ibu Ya, masih ada. Selamat Ibu Rajwa. Ini yang 500.000 sudah ya? Ya, sekarang yang hadiah 1 juta Masih rupiah ada lagi 2 orang nih. 2 orang 1 juta masing-masing. Doa. Siap ya. Ayo kita berdoa sama-sama. Sampai ya, Rajo. Ibu Ning Melani. Kuning, Melani, dari mana? Selamat Ibu Ning. Mantap. Bu Ning. Masih. Oke, next ya. Masih ada Bu Sinta? Lagi Masih ya? ada Ibu Ning. Terima kasih. Ada ya? Nah, kuning. Kuning dapat kuning. Terima Oke, kasih. satu lagi ya. Alhamdulillah. Yang Saya satu punya. lagi. Selamat kuning. Selamat kuning. Mas. Yusri Rafsyam masih ada? Yusri Rafsyam. Oh, sudah tidak ada. Oh, sudah ada ya? tidak ada ya. Oh, wow, sayang sekali. Dan sekali. Tuta yang sayang. Oke, kita You only quitters don't win. Handanu Wilamit masih ada? Masih ada, masih ada. Selamat, Selamat, Pak. Handanu. Selamat. Nah, oke. Ini terakhir ya. Juara 1 berapa Mbak Sita hadiahnya? 2 juta rupiah untuk 1 Juta rupiah orang. untuk 1 orang. Wow.
Grand prize. Siap. Grand prize. Berdoa dulu. Siap-siap ya ibu-ibu. Diberikan waktu untuk berdoa ya Pak ya. Terakhir ya 2 juta ya. Putarnya yang lama. Oke, 1, 2, 3. Yang lama 15 menit putar. 15 menit. Menit. Hasna Valino Imadani. Masih ada? Tidak ada. Oh, terima kasih ada Pak Selamat. Selamat. Ya. Oh, thank you. Congratulations. And of course, thank you everybody. And give 3 million, 3 juta untuk Pak Jomil. Oh, 3 juta untuk Thank Pak you, Jomil. ma'am. Selamat. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Okay, everybody. Satu. Satu lebih juara 2. baik kalau begitu. Thank you, ma'am. Thank you also. Thank Izin you. saya tutup ya. I love you all. Thank you, ma'am. Terima kasih. Terima kasih, Bu Terima Susan. kasih Pak Jomil. Ya, di Pak lanjut. Fendi, Iya. Pak Leo, Ciao, ciao. Pak Oten, Bye. Indonesia. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih, ma'am. Okay, bye. Thank you to all my staff. Fendi, Bu Shinta. Okay. Thank you, FHI management. Thank you, and all the leaders. Thank you, ma'am. Thank Terima kasih Pak Jamil. Ciao. Terima kasih Pak Pauta. Thank you Mas Ferdi semuanya. Thank you Pak Yumil. Pak Jamil, makasih. sama Pak Hendra. Indra. Terima kasih Pak Hendra. Makasih Pak Simon dan Pak Jomil. Sekempap. Thank you. Selamat pagi. Selamat malam. Tidur. Terima kasih semua. Bonek. See you, bye. Cemoro ya Pak ini Pak. Bye semuanya. Oh ya. Sing Udah berapa, Pak? anu dhuwur nih kok. Cinta, makasih semua. Terima kasih Mas Sinta. Ya, Terima kasih Mas Sinta. beristirahat ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Sita. Terima kasih semua. Ya, alhamdulillah. Kasih semua. Terima kasih Pak Jomil, Bu Sinta. Terima kasih semuanya.